Silakan dimulai. Dimulai dari doa ya Ustazah. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Oke. Sekarang Ega coba bilang Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Eh, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bener ya? Tadi tuh nggak kayak gini soalnya. Terus coba wal malaikatil muqarrabin. Wal malaikatil muqarrabin. Ini juga bagus. Tadi nggak kayak gitu. Coba Allahumma tsabbitna. Allahumma tsabbitna ala dinik. Nah, ini nih. Coba huruf dal setaunya setaunya Ega itu tempatnya di mana sih? Makrojnya huruf dal? Ya, di ujung gigi atas, seri atas. Mm-mm. Kalau Ega itu Ustazah sedikit menyentuh gigi bagian bawah atas ini. Ya, Ah, jadi ujung gigi atas bertemu apa? Atau apa bertemu ujung gigi atas? lidah, ujung lidah, Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, gigi seri atas bagian bawah. A. Jadi bagian-bagian di mulut tuh kita kasih sisinya ujung, kiri, kanan, belakang, depan. Kira-kira bagian mana gigi seri atas yang disentuh ujung lidah ketika menyebut huruf dal? Dal ya, yang nggak pakai titik. Bagian gigi bawah, Ustazah. Ini nih, dengerin. Kalau misalnya, nih aku share screen aja ya.
Aku share screen. Nah, kalau misalnya kita bilang ini misalnya gigi, ya, gigi seri lah ya, khusus. Gigi seri bagian atas, ini maksudnya barisan gigi sebelah atas ya, barisan gigi atas, gigi seri bagian bawah, artinya barisan gigi bawah juga. Barisan ini gigi seri atas berarti yang bangsa yang sebelah sini. Gigi seri bawah bangsa yang sebelah sini, ya. Ini sama Ya, dengan taring atas, taring bawah, ya. Geraham atas, geraham bawah gitu ya. Itu. Terus gigi seri bagian misalnya nih, oh sorry sorry sorry, aku ganti. Gigi seri, terus gigi serinya itu terbagi dua. Gigi seri terbagi dua yaitu atas dan bawah. Nah, masing-masing antara atas kah atau bawah kah itu punya bagian ujung, habis itu belakang, depan. Nah, tiga. Taruhlah tiga itulah. Pada saat mengucap huruf dal, D, ya huruf D-nya itu ujung lidah menggunakan gigi seri atas atau bawah dan bagian mana? Alhamdulillah. gigi seri bagian atas. Eh, gi- Bagian gigi seri atas atau gigi seri bawah, baru sebutkan bagiannya. gigi seri atas, Mm-mm. bagian belakang. Nah, jadi kalau makhraj huruf dal diulang apa ketemu apa? Gigi seri atas bertemu Apa gigi ketemu bagi apa? Jadi gigi serinya itu bagian objek yang kedua. gigi. Gimana Ustazah? Gini, huruf dal itu masuk di makhraj apa? Makhrajnya al-jauf kah? Khoisyum kah? Em, lisan kah? Tahu nggak istilah-istilah itu? Tahu Ustazah, cuman Tahu. nggak hafal. Nggak hafal. Oke. Iya, Aku tulis ya. Makhraj itu artinya tempat keluar. Ini T dan 4 itu tempat ya maksudnya ya. iya Ustazah. Huruf itu ya huruf gitu ya. Huruf-huruf. Gitu. Jadi tempat keluar huruf-huruf. Itu ya. Nah, ada al-jauf. Al-jauf ini artinya rongga mulut. Ada al-halqi. Al-halqiyah. Al-halq. Boleh, al-halqiyah boleh. Al-halqi juga boleh. Halq ini artinya tenggorokan. Terus ada tiga. Ada yang ketiga itu asyafatain. Syafatain ini artinya dua bibir, atas dan bawah. Yang keempat, al-lisan, artinya lidah. Dan yang kelima, ini ada pendapat yang mengatakan al-khoisyum.
Ini artinya rongga hidung. Nah, al-jauf ini hurufnya huruf mad. Huruf mad itu apa aja? Alif, ya Wah. sukun, wawu sukun. Bukan alif, ya, dan wawu. Alif, ya sukun, ada sukunnya harus disebutin. Ya sukun dan wawu sukun. Kalau al-halq atau halqiyah itu huruf-huruf izhar halqi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Kalau asyafatain, mim, ba, wawu, fa. Lidah Ya. itu sisanya. Sisa dari yang satu, dua, tiga. Sisanya nomor satu sampai tiga. Oke? Kalau al-khoisyum, ini lebih kepada makhraj gunnah. Ini bukan makhraj huruf, tapi makhraj gunnah. Makanya dia termasuk barisan makhraj, tapi bukan makhraj huruf. Makhraj gunnah. Hurufnya apa? Mim dan nun. Nun ini, kalau secara huruf, dia berasal di sini. Di lisan. Ujung lidah ketemu langit-langit depan. Kalau mim, udah ada tuh tempatnya. Tempatnya di mana? Makhraj nomor satu, dua, atau tiga, atau empat? Mim. 3. Ya. Jadi kalau makhrijul huruf, nun dan mim ini udah punya tempat masing-masing. Tapi kalau al-khoisyum, itu gunnah ini maksudnya sifat huruf ya. Ya, makhraj sifat. Makhraj tempat keluar sifat. Sifat dengung itu keluarnya dari sini. Kalau satu, dua, tiga, empat itu makhorijul huruf. Kalau nomor lima makhorijul gunnah. Paham ya? Ya, Ustazah. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik. Ini mau di screenshot? Sudah, Ustazah. Sudah. Kalau misalnya kita balik. Makhraj huruf dal. Itu cara menyebutkannya tuh sebutin dulu salah satu dari ini. Ya, salah satu dari al-jauf kah, al-halq kah, asyafatain kah, al-lisan kah. Baru sebutkan dia bertemu siapa. Jangan gigi seri bertemu ujung lidah misalnya kayak gitu. Lidahnya dulu, lidah bagian mana baru ketemu siapa gitu. Coba, makhraj huruf dal. Kira-kira ada di mana? Satu, dua, tiga, atau empat? 4. Empat. Berarti kita sebutkan lisannya dulu. Lidah, misalnya lidah nih. Lidah. Lidah itu kan cuma ada satu ya, nggak ada lidah atas, nggak ada lidah bawah ya. Ya, Beda Ustazah. sama gigi. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berarti tinggal kita sebut bagian-bagiannya. Lidah itu ada bagian ujung, ini umum ya, ada bagian pangkal, pangkal atau belakang, sama kayak ini nih, pangkal nama lainnya. Nih, habis itu ada bagian sisi kiri atau kanannya, ya. Habis itu ada bagian tengah, tengah.
tengah lidah. Nah, ini dibatasin dulu supaya materinya jelas. Nah, cara menyebutkan pemeran utamanya itu yang ini dulu. Baru disebutkan yang ininya. Ini tuh pertemuan. Ini orang kedua nih. Orang pertamanya dulu disebut. Jadi kalau ditanya makhraj huruf dal, itu lidah bagian mana bertemu gigi seri bagian mana? Coba. Makhraj huruf dal, Hmm, lidah bagian bagian ujung ya. bertemu dengan gigi seri atas Heeh. gigi seri atas bagian belakang atau pangkal. Nah, gitu cara ngomongnya. Oke? Nah, Jadi ya jangan Ustazah. gigi seri bagian atas, bagian belakang, ketemu lidah bagian-bagiannya terlalu banyak. Oke? Ya Ustazah. Sip. Kayak gitu ya cara ngomongnya. Nah, sekarang penyebutannya Ega itu udah sesuai apa belum? Apa jangan-jangan salah posisi? Mas, ada salah posisi Ustazah. Tadinya di mana? Lidahnya itu agak ke depan. Ya, Ya, itu. Padahal kalau dipikir-pikir, itu tempat huruf siapa? ta. Fa, zal, dan zo. Kalau ini, yang tadi disebutin sama Ega itu, tempat lagi sampai salah ngomong. Tempatnya ta, dal, dan ko. Itu satu tuh. Cuma beda sifat doang. Gitu. Ya, Ya Ustazah. jelas sampai sini atau ada yang mau dikonfirmasi dulu? Insya Allah jelas Ustazah. Jelas. Selanjutnya ada yang mau dikonfirmasi di sini? Di huruf jim Ustazah. Jim kenapa? Kadang itu saya ngerasa tuh kayak pas keluar itu kayak ada mirip-mirip huruf ya Ustazah. Karena Hmm, takut supaya nggak ada hamas yang keluar gitu Ustazah. hmm. Nah, sekarang kalau misalnya kita sebut makrojnya, misalnya kita kasih ruang lagi di sini, kita kasih em, rincian posisi langit-langit misalnya. Ya, langit-langit itu depan umum ya, terus tengah, terus belakang. Anggaplah kalau ada. Kira-kira makroj huruf jim itu di mana? Kalau kita balik ke sini, jim masuk makroj nomor berapa? Satu, dua, tiga, atau empat? Nomor 4 Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomor Nomor 4 empat, Ustazah. Ya. betul. Betul, nomor empat. Sekarang coba dibuat kalimat. Makroj huruf jim. Coba. Makhraj huruf jim, lidah Mhm. bagian lidah bagian hmm, Bagian tengah apa? Tengah, terus bertemu dengan gigi seri bertemu dengan langit-langit mhm.
bagian dep- depan. Oh ya, Ustazah. Tapi posisi langitnya salah. Depannya itu salah. Cara ngomongnya yang benar. Cara ngomongnya udah mulai paham ya, Ega ya. Cara Ya, menjelaskannya tuh kayak gitu. Jadi nanti kasih tahu ke muridnya ya boleh nih pakai rute kayak gini nih penjelasannya. Kalau memang muridnya udah usia paham gitu ya. Kalau anak kecil kan kita lihat situasinya. Nah, pada saat menyebut, kenapa salah menyebut? Menyebut, kalau misalnya kita mau jelaskan makhraj huruf jim, kalau pakai lidah, ujung lidah atau lidah bagian, sorry, lidah bagian tengah, tengah tadi ya kata Ega kan, ya Ustazah. lidah bagian tengah, kalau dipertemukan dengan langit-langit depan, itu huruf J Indonesia. Bahkan bagian lidah tengahnya itu nggak tengah banget. Dia rada majuan lagi, mendekati ujung. Tapi juga nggak ujung-ujung banget, antara tengah dan ujung ya. Ya Ustazah. Nah, bertemu langit-langit depan. Tapi kalau jim, kalau jim atau J hijaiyah ya, itu makrojnya langit-langit tengah. Sini. Jim itu di sini. Bunyinya antara huruf J dan huruf jim itu beda sebenarnya. Cuma karena yang paling mendekati bunyi huruf jim ya huruf J, paling mendekati, tapi cara pengucapannya berbeda. Kalau kita pakai J Indonesia ya, itu bunyi katanya gini, Jakarta, Jakarta, oke? Jakarta. Kalau kita menyebut kata Jakarta menggunakan makhraj jim yang benar, bunyinya gini, Jakarta, Jakarta. Bedakan Jakarta, Jakarta. Ulangi lagi ya. Jakarta, Jakarta. Ada perbedaan nggak? Ada Ustazah. Nah, jadi kalau J Indonesia rada majuan, makanya ada hamesnya. Tapi kalau J Arab, rada munduran. Sama kayak kita mau bilang nya. Gimana? Coba Ega praktek. Yang J Arab gitu, J hijaiyah gitu nyebutnya ya Ustazah. Huruf Eh, jim. prak- Prakteknya dua-duanya. Yang Oh ya. Indonesia dan Arab. Supaya bisa J lihat Indon. perbedaannya. Baik Ustazah. J Jakarta, J Jakarta. J Nggak apa-apa. Nggak Indonesia. apa-apa. J Indonesia, Jakarta. Hmm. J hijaiyah, Jakarta. Nah, gitu. Selama Iya, ini pakai yang mana? yang agak ke depan tadi Ustazah Iya, langit-langitnya. ya nggak apa-apa lah ya. Soalnya kan kita orang Indonesia. Cuman kadang tuh Ustazah, kalau Hmm. misalnya udah praktek kalau di banyak huruf, itu Hmm. kadang tuh nggak konsisten Ustazah. Jadinya kayak berubah Ya, gitu. karena memang belum terbiasa. Sekarang Ega udah berapa tahun usianya? Sekarang 20, bulan depan 25 Ustazah. Nah, mungkin kalau misalnya belajar Quran dari usia berapa? Dari 6 tahun. 6 tahun. 25 tahun kurang 6, 19. Ya.
19 tahun, Ega pakai J Indonesia. Terus bisa gitu sembuh dalam 1 hari? Belum susah. tentu. Artinya butuh diulang-ulang dengan J Arab. Ya, kalau kita benar hari ini, harus berbesar hati kalau besok salah lagi. Karena kan baru 2 hari. Tapi apakah hanya bisa sembuh harus sampai 19 tahun? Ya, enggak juga. Tergantung seberapa sering kita ulang-ulang dengan pola yang baru, yang udah benar, maka pasti ada perubahan dan akan lebih stabil. Ya, kalau misalnya dalam dalam Ramadan ini dibenerin utuh, pasti ngefek. Dua bulan baca sama teman-teman coach, ada perubahan nggak di Ega yang Ega rasa? Ada Ustazah, banyak. Ah, oke. Kalau orang lain yang mendengar bacaan Ega, apakah juga merasakan ada perbedaan itu? Iya, Nah, jadi kadang-kadang perbedaan itu nggak cukup kalau kita sendiri yang ngerasa, harus ada penilaian orang. Dan kalau penilaian orang itu juga seperti yang kita rasa, berarti kemungkinan benar tuh kita memang ada perubahan. Gitu. Ya, perubahannya baik nggak? Testimoninya bagus nggak? eh Atau ada juga yang, kok gitu sih kamu bacanya? Ya, coba, gimana? enggak Ustazah, kalau misalnya orang tua gitu atau teman-teman yang usianya udah, maksudnya bisa diajak mikir tuh, Mm-mm. positif Ustazah komentarnya. Gimana? Kan kemarin kan, Positifnya tuh gimana? oh iya ya, ternyata kalau dijelaskan, oh iya itu harusnya kayak istighfar itu kan harus kayak di bibirnya tuh disenyumin gitu. Kalau dikasih tahu gitu kan mereka, oh iya juga ya gitu, cocok Mm-mm. sama teorinya. Cuman Mm. kemarin tuh Ega coba terapin ke anak-anak yang Ega ajar gitu Ustazah. Mm-mm. Mm-mm. Terus ketawa gitu ngeliat, lah kok kakak ngajinya sambil senyum-senyum gitu. Jadi agak, Gimana, gimana? Gimana? Pas kok waktu ke ngaji ke anak-anak gimana? kok kakak ngajinya sambil senyum-senyum sih mulutnya, karena kan Oh, kebiasaan dulu yang ke bawah dulu kan Ustazah. oh Jadi tuh gitu. mereka kaget. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, ini udah ada yang, mana nih? Udah ada yang nelpon nih. Nah, siapa tuh orangnya tuh? Gak kelihatan Ustazah, I- iya iya, karena ini ya, karena background. tuh kelihatan nggak? Oh iya, Ya, siapa? Eva. Eva. Heeh. Eva, jangan matiin dulu. Sebentar aku selesaikan pembicaraan sama Ega bentar ya. Iya, iya. Ya. Anak-anaknya bilang apa? Kakak kok ngajinya sekarang ada senyum-senyumnya gitu Ustazah. Eh, Terus huruf-hurufnya juga kayak Tata. Mereka tuh nangkepnya kayak main-main gitu loh Ustazah, karena oh, berubah kan. oh iya, iya. Nggak apa-apa. Uh, Nggak apa-apa. Terus Tapi Ega pas ngomongnya dikasih tahu, gimana? Merespon ke anak-anak ngomongnya gimana? ya Ega bilang, kakak kemarin belajar, kata kata Ega bilang kan. Terus ustazahnya bilang, selama ini kakak ngajinya salah. Ya udah mereka mau dengar gitu ustazah. Kakak kan juga Oh, belajar, kata Ega bilang gitu kan. Oh iya. Tapi tetap sih ustazah pas prakteknya mereka tuh kayak senyum-senyum dulu, baru mau merubah cara bacanya. iya, nggak apa-apa diikutin aja ritme anak-anak. Eh, apa memang kita akan menemukan audiens yang beda-beda kan. Jangankan Mm-mm. usia, tiap orang yang usia sama aja bisa beda-beda kan responnya. Karena cara berpikir, pengalaman belajar, keilmuannya. Jadi nggak apa-apa, itu normal banget. Bahkan ditolak itu juga normal. Gitu ya, cara mengajar kita nggak cocok sama orang itu juga normal. Tapi nggak apa-apa, bagian dari pertumbuhan kan kayak gitu kan. Pasti ada nggak enaknya. Semangat ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang menjadi kendala di lapangan, sharing aja di grup.
supaya bisa saling tukar cerita sama teman-teman yang lain. Oke? Ya, Ini Ustazah. yang coaching berikutnya udah nungguin karena sudah 6.33. Ya udah. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Hari ini cukup dulu, Ustazah. Mau perbaiki yang udah Oke. dibenerin dulu. Iya, alhamdulillah. Sudah di udah di screenshot? Udah, Ustazah. Udah. Oke deh, kalau begitu. Silakan ditutup, Ega. Ya. Terima kasih, Ustazah, waktunya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau foto dulu nggak? Iya, Ustazah, mau. Oke. Aku udah 3 hari nih pakai mukena yang sama nih. Oke, silahkan. Siapa yang mau foto? Aku aja. Kamu pakai handphone kan? Pakai tablet, Ustazah. Oh, tablet. Ya udah, kalau gitu silahkan foto aja. Siapa yang fotoin? Aku. Aku apa Ega? Ega. Ulang, ulang, ulang. Sekali Ega. lagi, sekali lagi. Nggak hitung sih soalnya. Ulang. 1. 1, 2, 3. Oke, Ustazah. Oke Terima kasih. deh. Terima kasih Ega. Maaf ya Eva jadi nungguin. Ya udah, Ega nanti minta minta maaf sama Eva ya. Ya udah. Makasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan membenarkan. Sampai ketemu di sesi 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.